Setelah belajar mengenai HTML dan CSS, kita tahu bahwa membuat website itu nggak lepas dari kedua hal tersebut. Pas kenal Bootstrap, saya sangat senang karena kita nggak perlu ngoding HTML dan CSS secara manual semuanya. Tapi Bootstrap sudah menyediakan berbagai komponen untuk bikin form, table, navbar, bahkan tampilan untuk mobile supaya responsif sudah dibuat otomatis oleh Bootstrap. Namun ada satu perasaan nggak puas ketika pakai Bootstrap, apalagi pakai UI framework seperti Vuetify, kemudian Material UI, yang kalau misalnya kita mau pakai itu kita harus betul-betul ikuti aturan main mereka, harus import banyak komponen, dan kalau misalnya mau bikin padding baru atau margin baru, kita harus bikin kelas atau mungkin mengedit komponen-komponen yang sudah ada. Pastinya itu nggak akan mudah. Pada akhirnya kita banyak dipaksa untuk ngoding CSS dan HTML secara manual kalau mau tampilan yang sesuai dengan keinginan kita, apalagi pixel perfect. Kemudian saya lihat di sosial media banyak yang membanggakan Tailwind CSS. Sebenarnya apa sih istimewanya dari Tailwind CSS ini? Apa perbedaannya dengan CSS framework lainnya? Untuk memahami perbedaan antara Tailwind dan CSS framework lainnya, kita harus tahu perbedaan antara komponen base dan utility base. Jadi kalau misalnya CSS framework macam Bootstrap, Materialize, Bulma, itu tuh mereka sudah menyediakan berbagai komponen, misalnya kayak input ini, fokus bakalan ada bordernya ini. Nah, kalau misalnya kita mau ngubah warnanya, bordernya jadi hitam, itu agak sulit ya teman-teman. Kita harus ngerti dulu nih kelasnya apa yang diubah. Kemungkinan kita bakalan bikin kelas baru. Bootstrap ini memang enak ya, karena kalau misalnya kita mau tampilan seperti ini, kita tinggal copy aja, paste di website kita, codingan kita. Nah, kalau Tailwind CSS agak sedikit berbeda. Kalau misalnya kita mau bikin tampilan card seperti ini kan ada border radiusnya, ya berarti kita kasih rounded XL atau rounded medium, rounded MD, atau rounded SM gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau padding seperti ini, itu kalau di Bootstrap itu udah satu paket gitu, ngubahnya susah. Kalau di Tailwind berbeda. Misalnya ini artinya padding top 6, artinya padding top sekian rem. Kemudian ini ada padding 8, artinya padding sekian rem gitu. Saya lupa sih. Nah, ini dia. Kalau P6 itu 1,5 rem, P8 2 rem. Maksudnya rem ini apa? Nah, silakan teman-teman cari tahu sendiri ya. Kalau nggak salah sih Web Programming Unpas udah ngebahas soal satuan ini. Nah, jadi itu kita buat satu-satu nih. Kalau misalnya mau butuh padding top, ya kita buat kelasnya. Kalau padding bottom, kita buat kelasnya. Kalau semuanya mau dibikin padding top, right, bottom, left, ya pakainya P aja gitu. Kalau PT itu kan padding top, singkatan dari padding top. Nah, MD ini artinya kalau dia tampilan di mobile, dia padding top 6. Kalau dia tampilan di desktop, dia paddingnya 8. Jadi kalau Bootstrap itu sudah menyediakan satu komponen, tinggal pakai aja, tapi editnya susah. Kalau Tailwind, dia cuma menyediakan peralatan-peralatannya, kemudian kita rangkai peralatan-peralatan itu jadi sebuah komponen. Misalnya kalau kita beli komputer gaming, ya Bootstrap itu ngejual komputer gaming yang siap pakai. Tapi kita kalau mau edit itu susah, kalau mau ganti spare partnya itu susah. Nah, kalau Tailwind dia cuma menyediakan kumpulan spare part canggih yang bisa kita pakai untuk bikin komputer gaming ya, seperti itulah. Untuk lebih jelasnya kayaknya kita bakalan ngoding langsung ya teman-teman. Misalnya di sini kan Bootstrap itu punya button namanya button primary yang warna biru ini. Kalau di hover dia agak gelap gitu. Nah, untuk bikin button seperti ini kan di Bootstrap kita tinggal copy buttonnya aja ya. Codingannya kayak gini, kelasnya pun simple, btn primary. Nah, kalau di Tailwind agak sedikit berbeda. Pertama kita harus siapkan dulu ya, kita install dulu Tailwind lah istilahnya. Nah, di instalasi Tailwind ini ada beberapa macam ya, bisa lewat CDN, kita tinggal pakai langsung. Kalau misalnya framework seperti Next.js, Vue gitu tuh instalasinya bakalan beda lagi, Nuxt.js juga beda lagi. Nah, untuk sekarang biar simple kita pakai yang CDN aja. Nah, ini kan ada yang via npm gitu kan. Kemungkinan sih kalau misalnya kita mau custom si Tailwind ini, nambah
nambah-nambah kelas seperti ini, extend, itu kita bakalan install secara manual. Cuman kalau pakai CDN itu kita nggak bisa extend ya, nggak bisa nambah-nambah kelas. Ini untuk pembelajaran aja sih, kita pakai CDN dulu. Nah, kalau scroll ke bawah terus bakalan nemu using Tailwind via CDN. Nah, ini kita tinggal copy aja CDN-nya ini, link CDN-nya ini. Terus buka VS Code, bikin file baru aja ya teman-teman, HTML biasa, dummy.html misalnya. Kemudian kita bikin HTML-nya, terus dikasih link dari CDN tadi, link href ini. Nah, dengan begini itu sebenarnya udah jadi ya, instalasi Tailwind via CDN. Kita coba buka dulu ya. Ini dia. Nah, ini kan udah jadi nih. Kembali ke VS Code, kita bikin button ya misalnya. Button. Kita kasih kelas apa ya? Big Blue 500. Over Big Blue 400. 700 saja. Maksudnya 500 itu ya tingkat ketebalannya itu 500 istilahnya gitulah. Kemudian 700, semakin dia tinggi semakin tebal. Nah, itu maksudnya hover ini tuh, kalau di hover dia berubah warna gitu. Kita coba tes dulu ya jadinya seperti apa. Save, buka browser, refresh, jadinya kayak gini nih. Nah, kalau di hover dia bakalan redup. Kemudian kita kasih padding sama teksnya diubah ya warnanya. Text white, bikin tulisannya jadi putih. Kemudian px, padding horizontal, kasih berapa ya, 6 mungkin. Kemudian padding vertikalnya kasih 2 aja. Kita lihat jadinya seperti apa. Nah, jadinya ya kayak gini lah, walaupun nggak terlalu mirip tapi ya hampir sama ya. Kemudian kan kalau di Bootstrap ada border radiusnya ya, kita kasih aja border radius. Border radius itu di Tailwind namanya rounded. Rounded ini ada SM, kemudian MD, XL, macam-macam sih. Bisa lihat di dokumentasinya untuk rounded ini apa aja tersedianya. Nah, dengan gini kan jadi nih. Memang ini agak merepotkan ya kalau misalnya Bootstrap itu tinggal copy paste. Kalau Tailwind kita harus merangkai ini kelasnya, peralatannya dari Tailwind. Tapi dengan begini kita bisa mudah custom lagi. Misalnya kita mau custom kalau di hover dia jadi merah warnanya. Kita coba save, refresh. Nah, ini kalau di hover jadi merah. Nah, kalau di Bootstrap ini nggak bisa semudah ini ya teman-teman. Kita mungkin bakalan harus bikin kelas baru dan sebagainya. Itu contoh sederhana aja ya, kita bikin button antara dengan Bootstrap dan Tailwind. Kemudian gimana dengan tampilan mobile atau tampilan responsif. Nah, kalau di Bootstrap itu kan ada namanya grid system. Kita bikin kontainer, bikin row atau baris, kemudian bikin kolom. Nah, jadinya gini, 3 kolom gitu. Ini tuh waktu awal saya kenal Bootstrap itu sebenarnya saya agak kurang suka karena terlalu banyak div-nya ya, karena kita harus ikuti aturan si Bootstrap ini kan. Nah, gimana kalau kita bikin di Tailwind? Gimana caranya? Ya, kita bakalan bikin secara manual dengan mengkombinasikan kelas atau peralatan yang udah disediakan Tailwind. Kita coba bikin ya kolom seperti ini punyanya Bootstrap di Tailwind. Misalnya kita bikin div dulu. Ini katakanlah ini kontainernya lah, flex. Kemudian ini div lagi, kelasnya flex 1 kali 3, ada 3. Kemudian biasanya itu kan di Bootstrap itu kan tampilannya responsif ya, kolomnya ini kita bikin responsif. Flex call ini artinya flex direction kolom ya. Kalau di mobile flex directionnya kolom alias ya ke bawah begitulah. Nah, kalau misalnya di desktop kita bikin flex row. Nah, flex 1 ini tujuannya supaya si div-nya itu melebar sih, memenuhi layar begitu. Kita coba lihat. Nah, ini dia jadinya seperti ini. Mirip sebenarnya. Ya, pastinya nggak ada border ini. Kalau mau dikasih ya bisa juga. Terus kita kecilin. Nah, dia otomatis jadi kayak gitu.
Itu udah mirip kayak si Bootstrap. Memang kita butuh mengkombinasikan kelas dari Tailwind, cuman nggak terlalu sulit sih kalau udah terbiasa gitu. Untuk bonus ya kita bikin bordernya lah ya. Border ini artinya border widthnya dibikin 1 pixel. Kemudian kita bikin biginya ya, bigi gray 300. Kita coba lihat. Nah jadinya kayak gini lah kira-kira. Atau kalau kurang puas lagi kita kasih padding deh, padding vertikal 4 katakanlah. Nah kayak gini lah. Oh jelek ya, jangan PY deh. Salah. Nah padding aja, jadi semuanya kena. Jadinya kayak gini lah kira-kira. Nah ini mungkin kesannya kayak jelek ya, kelasnya terlalu banyak untuk itemnya ini. Nah ini sebenarnya bisa diringkas sih. Kalau di Tailwind itu ada namanya apply directive. Kalau dicari di sini apply, itu muncul apply directive. Nah ini kita bisa bikin file CSS sendiri, misalnya bikin kelas baru namanya btn. Kemudian kita apply kelasnya tadi, daftar kelasnya tadi, yaitu ini kan flex 1 border bla bla bla. Kita taruh di kelas btn. Jadi nanti ini tuh nggak perlu dipanjang gini ya, ditulis panjang gini. btn gini aja bisa. Cuman kan untuk kasusnya framework JavaScript sih, ini kan bakalan di looping nih. Misalnya kalau misalnya kita butuh 3, ini di looping 3 kali. Nggak kita bikin satu persatu kayak tadi. Seperti ini ya, enggak ya. Jadi nggak masalah sih kalau menurut saya. Cuman kalau misalnya pakai CDN gini, kita nggak bisa pakai apply directive gini. Kita harus install pakai npm. Disesuaikan aja sama framework JavaScript yang teman-teman pakai. Kalau React.js ya install dengan metodenya React.js. Ada tutorialnya di sini kalau nggak salah. Kalau misalnya pakai Nuxt.js, ada sendiri tutorialnya untuk install Tailwind CSS ini. Nah kemudian saya mau nunjukin satu hal lagi ya, mengenai extend class atau ngedit si Tailwind CSS ini, atau custom si Tailwind CSS ini. Misalnya kalau kita mau bikin margin 50 pixel, kalau misalnya di Bootstrap itu kan kalau nggak bikin inline style seperti ini, bikin kelas M50px seperti ini di file CSS kita, atau enggak bikin di komponennya langsung. Misalnya kita punya komponen card, kita kasih margin kayak gini. Nah kalau di Tailwind itu kita nggak bikin seperti ini ya, bisa dibikin seperti ini, cuman cara yang lebih canggih itu pakai tailwind.config.js. Nah untuk custom si Tailwind ini kita perlu generate file ini. Cara generate-nya itu kayak gini nih. Nah kalau udah di generate, si Tailwind ini bakalan bikin file kayak gini kurang lebih. Nah file ini tuh harus diintegrasikan sama project kita ya. Kalau misalnya project yang pakai React.js harus diintegrasikan, projectnya pakai Nuxt.js ya cara integrasinya mungkin berbeda lagi. Teman-teman bisa cari tahu sendiri di dokumentasinya, ini kurang lebih ada kok. Nah kalau udah selesai bikin tailwind.config.js, kita extend, kasih spacing baru namanya 50 pixel seperti ini. Ini namanya bisa bebas ya, bisa ASD juga bisa. Ini value-nya. Nah maksudnya spacing ini seperti apa? Jadi kalau misalnya kita nambah spacing, itu tuh kita seolah-olah nambah kayak margin, padding, width sekaligus height. Marginnya itu nggak cuma margin aja ya, tapi margin top, margin bottom, margin left, semuanya ditambahin sama Tailwind secara otomatis kalau misalnya kita extend si config-nya. Jadi kita punya banyak kelas nih, nggak cuma ini aja, ada banyak margin left, padding left, macam-macam. Nah ini sangat membantu kalau misalnya teman-teman itu ngerjain project yang harus pixel perfect atau tampilannya harus benar-benar mirip gitu. Makanya Tailwind ini tuh cocok untuk bikin website yang bebas, sebebas-bebasnya desainnya gitu loh. Nah kemudian kan saya bikin tadi mengenai kolom si Tailwind ini ya, kolom yang bisa responsif. Nah tadi kan ada kelas flex call, kemudian flex row. Itu tuh kalau misalnya teman-teman penasaran di balik layar flex itu apa sih isinya, itu kita bisa cari di dokumentasinya, misalnya flex. Nah ini ada dokumentasinya, artinya ya flex 1 begini. Kalau flex itu display flex aja kalau nggak salah. Kemudian ada flex call, flex direction column, artinya
flex row itu flex direction row, dan seterusnya. Ini tulisan ini saya bikin juga di Kaskus ya, kalau misalnya teman-teman mau baca silahkan. Jadi itu dia keistimewaan Tailwind CSS ya teman-teman. Menurut saya kalau misalnya teman-teman mau bikin website yang nggak terlalu pixel perfect, ya bikin-bikin aja, nggak harus mirip desain. Itu bisa pakai Bootstrap, Bulma, Materialize, UI framework seperti Material UI dan sebagainya. Ini kan Material UI kan bagus kan ya, dia nyediain desain yang mirip kayak Google begitu. Buttonnya itu kalau diklik seolah-olah kayak ada ripple-nya begitu, efek-efek airnya begitu, kan bagus. Cuman ini kalau mau di custom ya susah. Nah, Tailwind ini cocok kalau misalnya teman-teman mau bikin website yang pixel perfect, tampilannya harus sama persis gitulah.